Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai maksimalisasi laba perspektif sekuler versus Islam. Yang pertama yaitu mengenai yang sekuler. Dalam kerangka Islam, ilmu ekonomi sekuler mempertahankan asumsi maksimalisasi laba, meskipun karakternya tidak realistik dan bahkan terkadang menyesatkan, terutama karena dua alasan. Pertama, teori harga merupakan inti dari ilmu ekonomi yang tidak dapat berdiri tegak setelah asumsi maksimalisasi tersebut dihapuskan. Kedua, para kritikus selama ini tidak dapat mengajukan suatu kaidah perilaku alternatif yang dapat memiliki nilai yang sama jika tidak lebih baik prediktif dan mengarah pada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diuji secara empirik. Konsep laba merupakan jantung persoalan, dan faktor pentingnya adalah kerangka paradigma sistem ekonomi yang sedang dikaji. Seseorang harus memahami dan membandingkan sifat laba dan maksimalisasinya di bawah sistem yang ada, yaitu sistem sekuler dan sistem Islami. Hasil produksi atau output adalah hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal, dengan tenaga kerja serta input-input lain yang dibutuhkan. Paduan faktor produksi ini memberikan hasil yang diinginkan untuk produsen. Dalam hal ini, harus ditemukan keadilan, yaitu seberapa banyak faktor-faktor produksi tersebut memberikan sumbangan terhadap terbentuknya output. Teori ekonomi sekuler biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam masalah distribusi. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Bagian pekerja biasanya masuk dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sebaliknya, Islam menggunakan pendekatan instruksional dalam masalah memperlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Skin ini dipandang sebagai penawaran yang lebih baik dan akan membawa mekanisme distribusi yang lebih dekat dan norma keadilan dibandingkan dengan arbitrasi pasar murni. Oleh karena itu, bunga tidak dapat mendapatkan tempat dalam skema Islam ini. Selanjutnya, maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perusahaan Islami menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem tersebut, terdapat pembagian hasil dan risiko. Hubungan antara profit dan risiko dalam perusahaan Islam dapat kita lihat pada gambar 81 di atas. Selanjutnya gambar 82. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA. Dengan tangen dari kurva indiferen pada titik I merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan jika ada penambahan. Sedangkan dalam perusahaan Islam tidak menggunakan bunga dan menggantikannya dengan bagi hasil. Kurva akan cenderung bergeser ke arah kanan, yaitu pada posisi BB. BB adalah tangen dari kurva indiferen